Oke, kali ini gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bad Boys Just Serious, yang menceritakan tentang gangster-gangster yang ada di Hiroshima, Jepang. Semua gangster yang ada di sana memperebutkan gelar gangster terkuat nomor 1 di Hiroshima. Meski film ini lebih menceritakan tentang seorang pria culun yang datang di tengah pertarungan antar gangster itu. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah geng di kota Hiroshima bernama Gokurakuchou yang sedang mendapatkan masalah karena gengnya itu telah diserang oleh geng lain bernama geng Case. Tapi ternyata penyebab Case menyerang Gokuraku karena pemimpin geng Gokuraku bernama Toshi yang telah menyerang terlebih dahulu. Tapi orang terkuat nomor 2 di geng Gokuraku bernama Yoji tidak mengetahui masalah itu. Ia lalu ngebacot kepada bosnya dan meminta penjelasan kenapa geng mereka diserang. Setelah dijelaskan panjang lebar, ia pun langsung memarahi Toshi karena telah nekat menyerang geng lain. Yang ternyata alasan Toshi nekat melakukan itu karena ia ingin geng Gokuraku menjadi geng terkuat di Hiroshima. Dan bisa kita ketahui Yoji memiliki 2 pengikut setia, yaitu Eiji dan Hisao. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria culun bernama Kiriki Tsukasa yang sedang dipajak oleh segerombol berandalan. Tapi tiba-tiba datang Yoji yang membantu Tsukasa dan membuat para berandalan itu pun langsung kabur setelah mengetahui Yoji dari geng Gokuraku. Tapi Tsukasa harus merelakan barangnya yang telah diambil oleh berandalan itu. Padahal barang itu akan ia diberikan kepada seorang cewek bernama Kumi yang sedang ada di seberang jalan. Tidak lama kemudian Kumi pun berlari karena ada sekelompok gangster yang mengejarnya. Melihat hal itu Tsukasa pun mencoba untuk menyelamatkan Kumi, tetapi Yoji mencegahnya karena ia tidak mungkin melawan geng itu. Lalu Yoji membawanya ke kafe, yang dimana kita tahu kafe itu tempat kerjanya Kumi sekaligus tempat nongkrongnya Yoji and the gang. Di tengah obrolannya itu tiba-tiba Yoji mendapatkan telepon dan memberitahunya bahwa geng Gokuraku telah dibantai oleh geng Case. Mendengar hal itu, ia dengan cepat pergi ke markas besar geng Gokuraku untuk melihat keadaan anggotanya. Setelah melihat anggotanya yang babak belur, ia pun memutuskan untuk pergi ke markas geng Case untuk melakukan perdamaian dengan mereka agar tidak ada lagi peperangan. Tetapi Toshi melarangnya karena itu akan mencoreng nama baik geng Gokuraku. Karena Yoji yang selalu nurut dengan perintah Toshi, Eiji dan Hisa pun mulai kecewa dengannya. Mereka berdua pun menceramahinya agar Yoji berani bertindak dan menghentikan sifat songongnya Toshi. Keesokan harinya Tsukasa tidak sengaja melihat Yoji yang sedang mengulang di sisi jalan. Tapi ternyata di hadapan mereka berdua ada Kumi yang sedang dibawa oleh anggota geng Gokuraku. Tsukasa pun dengan cepat langsung mengejarnya untuk menyelamatkan Kumi meski sudah dicegah oleh Yoji. Di markas besar Gokuraku dengan polosnya Tsukasa menyuruh mereka untuk melepaskan Kumi, namun malah dibantai oleh anggota Gokuraku karena sudah berani masuk ke dalam markasnya. Dan Yoji yang berada di sana hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tak disangka setelah Kumi ditampar oleh Toshi, tiba-tiba Tsukasa bangkit dan berubah seperti seorang iblis. Karena dengan mudahnya Tsukasa langsung membantai anak buahnya Toshi. Bahkan Yoji dan kedua temannya terkejut melihat hal itu. Karena Tsukasa yang terlihat culun ternyata bisa baku hantam dan membantai beberapa anggota Gokuraku. Dan saat Tsukasa akan diserang dari belakang, tiba-tiba Yoji dan kedua temannya langsung membantu Tsukasa. Dan akhirnya Yoji pun mulai berani melawan pemimpinnya sendiri demi menyelamatkan gengnya dari perpecahan. Dan langsung baku hantam squad versus RW. Dan terlihat baku hantam itu Tsukasa and the gang yang lebih unggul, hingga akhirnya Tsukasa harus melawan ketua geng Gokuraku. Namun dengan mudah ia mengalahkan Toshi. Dan setelah mengalahkan Toshi, ia terkejut karena Kumi yang menghampiri Toshi, yang ternyata Kumi adalah adiknya Toshi. Mengetahui hal itu, ia pun menyesal karena telah mengalahkan Toshi dan menyangka kalau ia akan gagal mendapatkan Kumi. Dan setelah pertarungan itu selesai, Toshi pun memutuskan untuk keluar dari geng Gokuraku karena telah dikalahkan oleh Tsukasa. Dan ia juga akan melakukan gencatan senjata dengan geng Case. Lalu ia juga menunjuk Tsukasa menjadi penggantinya sebagai ketua geng Gokuraku. Karena ketua geng yang baru ditentukan oleh ketua geng sebelumnya sesuai peraturan yang ada di Hiroshima. Mendengar hal itu, Yoji pun langsung mencari Tsukasa dan ia juga setuju bahwa Tsukasa akan menjadi pemimpin geng Gokuraku generasi ke-8. Tapi terlihat Tsukasa yang tidak mau menjadi seorang pemimpin karena tujuan dia hanya untuk melindungi dan mendapatkan cintanya Kumi meskipun belum mengenalnya. Keesokan harinya secara diam-diam Eiji bertemu dengan pacarnya bernama Mika. Yang ternyata Mika adalah anggota dari geng Night, geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Dan pertemuan mereka berdua dilihat oleh pemimpin ketua geng Night bernama Hiro. Melihat hal itu, Hiro pun langsung mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang geng Gokuraku. Karena Eiji dan Mika yang telah melanggar peraturan, di mana dalam peraturan anggota geng tidak boleh berpacaran dengan anggota geng lain. Saat di kafe, Yoji mendapatkan kabar bahwa gengnya telah diserang oleh geng Night. Lalu Yoji dan Tsukasa pun pergi ke markas besar dan menanyakan kepada anggotanya alasan geng Night telah menyerang gengnya. Karena geng Night tidak mungkin menyerang geng lain tanpa alasan. Dan di sini Eiji pun belum mengakui bahwa dia telah berpacaran dengan Mika yang menjadi penyebab gengnya diserang. Bersamaan dengan itu Mika juga dibawa paksa dan diinterogasi oleh Hiro karena Mika yang telah melanggar peraturan.
Tapi Mika menjawab bahwa sebenarnya dia tidak tahu bahwa Eiji adalah anggota geng Gokuraku. Lalu Eiji pun menelpon Mika untuk tidak bertemu dulu karena dia yang takut hubungannya diketahui oleh Yoji. Tapi ternyata saat ia sedang menelpon, di belakangnya sudah ada Hisao yang mendengar obrolan mereka berdua. Tapi Yoji yang baru mengetahui dari Hisao tentang Eiji dan Mika, ia pun langsung memarahi Eiji dan menyuruhnya untuk putus dengan Mika agar geng Naik tidak menyerang gengnya lagi. Hingga akhirnya Eiji malah pergi dari sana untuk mengulang di sisi jalan. Dan Tsukasa yang tidak mengetahui apa-apa langsung mengejar Eiji untuk menenangkannya. Di sana Eiji pun menceritakan semuanya bahwa ia telah berpacaran dengan Mika dan sebenarnya ia tidak mengetahui kalau Mika adalah anggota Naik. Tsukasa yang mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Eiji untuk tetap melanjutkan hubungannya karena percintaan tidak bisa dicampur dengan sebuah aturan geng. Tapi setelah selesai mengobrol, Eiji malah nekat pergi ke markas besar geng Naik untuk menemui Hiro untuk menyelesaikan masalahnya. Di sana ia langsung disambut hangat oleh Hiro dan anak buahnya. Dan tanpa banyak bacot ia pun langsung dihajar dan dikeroyok oleh mereka. Di tempat lain Tsukasa yang datang ke kafe diberitahu oleh Kumi bahwa Yoji dan Hisao telah pergi setelah mendapatkan telepon dari Eiji. Mendengar hal itu, dengan cepat ia pun langsung pergi ke markasnya geng Naik untuk menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan itu Yoji dan Hisao yang sudah sampai di markasnya geng Naik melihat Eiji yang sudah babak belur oleh geng Naik. Tetapi Yoji dan Hisao hanya bisa terdiam karena disuruh untuk tidak ikut campur oleh Eiji. Dan tidak lama kemudian datang Tsukasa yang langsung ngebacot bahwa peraturan itu dibuat untuk diubah karena dia yang menolak dengan peraturannya itu. Di sini Hiro pun baru mengetahui Tsukasa adalah pemimpin baru geng Gokuraku. Dan akhirnya mereka bertiga pun kembali bersemangat dan langsung baku hantam dengan anggota Naik. Meski hanya bertiga, tetapi kekuatan Gokuraku tidak bisa diremehkan. Hingga akhirnya mereka semua tumbang dan tersisa hanya Hiro dan Tsukasa, ketua versus ketua. Hoyo. Terlihat pertarungan mereka berdua yang cukup sengit karena jika dilihat Hiro adalah orang terkuat kedua di Hiroshima. Namun hingga akhirnya Tsukasa mengeluarkan tonjokan ngajelengnya yang membuat Hiro kewalahan dan membuat Hiro sempoyongan dan satu kali tonjok aja bakal tumbang cuy. Namun itu tidak dilakukan oleh Tsukasa karena tiba-tiba ia malah menunduk dan memohon agar ia mengizinkan Eiji dan Mika tetap berpacaran. Ditambah Eiji dan Mika yang sama-sama menunduk dan memohon juga agar hubungan mereka berdua tetap lanjut. Hingga akhirnya Hiro pun luluh dan mengizinkan mereka berdua berpacaran dan menghapus peraturannya itu khusus untuk kedua geng itu saja. Dan tak disangka kemenangan Tsukasa langsung tersebar cepat ke semua geng yang ada di Hiroshima, termasuk geng Bis, geng terkuat nomor 1 di Hiroshima yang dipimpin oleh orang yang bernama Dano. Dan geng Bis ini memiliki anggota 3.000 orang, ditambah lagi mereka yang ternyata sudah menaklukkan 6 geng dan resmi bergabung ke dalam geng Bis. Dan setelah Tsukasa mengalahkan Hiro, membuat geng Gokuraku kini menjadi geng terkuat nomor 2 di Hiroshima. Namun sama dengan sebelumnya, Tsukasa tidak memperdulikan hal itu dan tidak ingin disebut sebagai ketua geng Gokuraku. Lalu kita diperkenalkan dengan orang terkuat nomor 2 di geng Bis bernama Kazu, yang ternyata ia adalah sahabat SMP-nya Yoji. Lalu Kaori pacarnya Dano mengambil alih terlebih dahulu gengnya itu, karena Dano yang kini sering mengulang dan ingin pensiun dari Bis, karena sudah tidak ada lagi lawan yang bisa membuatnya bangkit lagi. Lalu Sakuragi orang terkuat nomor 3 dengan pelontongnya ia berniat untuk membantai geng Gokuraku agar menjadi bagian dari Bis. Kaju yang mendengar hal itu langsung melarang Sakuragi yang seenak jidat menyerang geng lain tanpa alasan. Karena selain itu di Gokuraku Kaju mempunyai teman. Lalu ia pergi menemui Yoji dan mengajaknya mengobrol berdua. Di sana Kaju mengajak Gokuraku untuk bergabung dengan geng Bis. Karena Kaju yang bermaksud baik agar Yoji and the Gang tidak dibantai oleh geng Bis. Namun Yoji tidak menjawab itu karena Tsukasa yang harus menentukannya. Saat sampai di markas besar, mereka berempat melihat anggota gengnya babak belur karena dibantai oleh geng Bis. Di sini mereka berempat pun menyangka kalau Kaju telah menjebaknya. Dengan cepat Yoji pun menelpon Kaju dan memberitahu keadaan itu. Tapi ternyata Kaju tidak mengetahui hal itu, yang ternyata serangan itu dilakukan oleh Sakuragi dan anak buahnya. Mengetahui hal itu, Kaju pun langsung memarahi Sakuragi dan hampir saja baku hantam. Keesokan harinya Tsukasa and the Gang memutuskan untuk menolak bergabung dengan geng Bis karena mereka berempat yang tidak terima setelah anggotanya diserang oleh Bis. Tidak lama kemudian Erika pacarnya Hiro pun datang dan memperingatkan untuk tidak membuat masalah dengan geng Bis. Karena dulu juga Hiro pernah bentrok dengan geng Bis yang membuat gengnya malah dibantai habis oleh Dano. Dan Bis bukanlah lawan seimbang untuk Gokuraku. Di markas besar geng Bis, Kaju berpidato bahwa gengnya telah berhasil menguasai semua geng yang ada di Hiroshima. Tapi dengan pelontongnya Sakuragi langsung ngebacot dan ngebantah bahwa masih ada geng Gokuraku yang belum resmi bergabung. Kemudian ia pun mengajak anggota geng Bis untuk pergi membantai geng Gokuraku agar mau bergabung.
Di tempat lain, Tsukasa dan Yoji yang sedang berjalan, tiba-tiba Yoji mendapatkan pesan dari Kaju yang mengajaknya bertemu di markas geng Beast. Dengan cepat Yoji pun langsung pergi ke sana. Tapi saat sampai di sana ternyata sudah ada Sakuragi dan anak buahnya yang menunggunya. Yang ternyata Yoji sudah dijebak oleh Sakuragi agar datang ke sana dengan mengambil HP-nya Kaju, dan mereka pun langsung menghajar dan mengeroyok Yoji hingga babak belur. Bersamaan dengan itu, Tsukasa yang menuju ke kafe tidak sengaja bertemu dengan Kaju. Lalu ia pun menanyakan tentang Yoji yang ingin bertemu dengannya. Namun Kaju tidak merasa memberi pesan kepada Yoji dan dengan cepat pergi ke markas Beast bersama Tsukasa. Dan saat sampai di sana, benar saja ternyata Yoji sudah babak belur oleh Sakuragi dan anak buahnya. Tsukasa yang melihat hal itu langsung mengajar Sakuragi hingga ngacleng. Dan disinilah akhirnya Tsukasa pun mengakui bahwa dirinya adalah pemimpin geng Gokuraku generasi ke-8 dan langsung ngamuk di sana karena melihat Yoji yang babak belur. Dan baku hantam itu terdengar oleh Dano yang sedang menghulang. Mendengar hal itu, ia pun langsung keluar dan melihat semua anak buahnya termasuk Sakuragi sudah dibantai oleh Tsukasa sendiri. Bahkan Kaju yang melihat hal itu tidak menyangka Tsukasa yang terlihat culun bisa membantai anggotanya. Dan tanpa banyak bacot, Tsukasa pun langsung berlari dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Angen Dano. Meskipun sedikit terpental, namun pukulannya itu tidak membuat Dano terjatuh. Dan saat mereka berdua akan baku hantam, terdengar suara sirine polisi yang menuju ke tempat itu. Mendengar hal itu, mereka pun semua langsung kabur dari sana. Dan ternyata pukulan itu membuat Dano bangkit dan bergairah lagi untuk baku hantam. Dan kejadian itu membuat awal peperangan geng Beast dan Gokuraku dimulai. Di markas besar, Dano mengumpulkan semua pasukannya dan siap berperang dengan geng Gokuraku. Namun sebelum perang dimulai, Kaju menemui Yoji dan mengucapkan terima kasih kepada Tsukasa karena telah membuat Dano bangkit kembali. Karena Tsukasa satu-satunya orang yang berhasil membuat Dano bangkit. Dan sebenarnya Dano hanya ingin buy one dengan Tsukasa. Lalu Kaju menyuruh Yoji untuk keluar dari gengnya karena dia yang tidak akan segan-segan menghajar Yoji jika peperangan dimulai. Setelah obrolan mereka selesai, Yoji pun menceritakan kepada Eiji dan Hisao lalu memintanya untuk tidak memberitahukan kepada Tsukasa karena itu akan membahayakannya jika Tsukasa ikut berperang. Singkat cerita, terlihat semua anggota Beast yang sudah bergerak dan menuju ke markasnya geng Gokuraku. Tapi saat di sana ternyata hanya ada Yoji, Eiji, dan Hisao saja. Karena dengan mereka bertiga saja sudah cukup untuk menghajar Beast. Meski terjadi perbacotan dulu hingga akhirnya Dano menyuruh anggotanya langsung menyerang. Bersamaan dengan itu, Tsukasa datang ke kafe seperti biasa. Di sana ia bersantuy karena tidak mengetahui Yoji dan kedua temannya sedang berperang melawan geng Beast. Tidak lama kemudian datang Mika yang sedang mencari Eiji. Karena dia yang khawatir setelah mendengar rumor dari geng lain bahwa Beast dan Gokuraku akan berperang. Mendengar hal itu, tanpa banyak bacot, Tsukasa langsung pergi ke markasnya. Sedangkan Yoji and the gang yang sedang berusaha melawan mereka mulai kewalahan karena anggota geng Beast terus bertambah. Tapi seketika pertarungan itu terhenti setelah Tsukasa datang ke sana. Dan disinilah terjadi baku hantam terepik untuk menentukan siapa yang terkuat di Hiroshima antara Dano dan Tsukasa. Dalam pertarungan itu terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat meski terlihat Dano sedikit lebih unggul. Tapi di tengah pertarungan itu saat Tsukasa dan Dano akan petenggel-tenggel, tiba-tiba Sakuragi menyerang Tsukasa dari belakang hingga terjatuh. Dano yang melihat hal itu langsung mengajar Sakuragi karena telah mengganggunya buy one dengan Tsukasa. Lalu Dano pun mengelurkan tangannya dan membantu Tsukasa berdiri, lalu meminta maaf karena Sakuragi yang berbuat kotor kepadanya. Dan suatu saat mereka akan kembali menyelesaikan masalahnya itu. Lalu Dano pun mengajak semua anggotanya untuk pergi dari sana.